Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kelas 7 yang baru, di bab baru ini kita membahas tentang persamaan linear satu variabel. Ini lanjutan dari bab di semester 1, ini bab yang terakhir, yaitu tentang persamaan linear satu variabel. Sebelum masuk ke bab ini, syarat dari bab ini, kalian harus paham dulu tentang operasi bentuk aljabar. Jadi, kunci utamanya itu kalian harus bisa mengoperasikan bentuk aljabar. Operasi entah itu penjumlahan, perkalian, ataupun pembagian. Jadi, kalau operasi bentuk aljabar masih kesulitan, nanti di sini tambah sulit lagi. Tapi kalau di bentuk aljabar operasinya udah paham, nanti di bab ini tinggal jalan aja, mudah. Sebelum masuk ke apa itu persamaan linear satu variabel, pertama belajar dulu tentang ini. Ada yang namanya kalimat tertutup. Ini seperti materi bahasa Indonesia ya. Ini hanya pengertian aja untuk pemahaman sebelum masuk ke PLSV. Nanti persamaan linear satu variabel itu disebutnya atau disingkatnya dengan PLSV. Kalimat tertutup itu kalimat yang sudah dapat diketahui nilai kebenarannya. Jadi ada sebuah kalimat, jika kalian sudah bisa mengetahui kalimat ini bernilai benar atau kalimat ini bernilai salah, berarti itu disebutnya kalimat tertutup. Ada juga kalimat terbuka, kebalikannya. Kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya karena mempunyai unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, unsur yang belum diketahui nilainya itu nanti disebutnya dengan variabel seperti di aljabar kemarin ya. Nah, jadi kalau ada kalimat belum bisa menentukan ini benar apa salah, belum dapat ditentukan, berarti dia termasuk kalimat yang kalimat terbuka. Nah, nanti PLSV itu masuknya di sini, di kalimat terbuka. Contohnya kalimat tertutup dan kalimat terbuka. Kalimat tertutup, nah ini. Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Nah, ini kan bisa tahu, ini benar apa salah? Benar, karena memang presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Ini kan udah tahu, kalimat ini bernilai benar. Kemudian yang kalimat kedua, ibu kota Indonesia adalah Kabupaten Rembang. Nah, ini kan bernilai salah. Harusnya ibu kota Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta. Kalau kayaknya belum resmi pindah ya. Jadi ibu kota Indonesia adalah Kabupaten Rembang, berarti bernilai salah. Kemudian Rembang terletak di Provinsi Jawa Barat. Ini kan juga salah. Harusnya terletak di Jawa Tengah. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang disebut kalimat tertutup karena udah tahu ini bernilai benar yang pertama, yang kedua sama yang ketiga bernilai salah. Sekarang untuk kalimat terbuka. Nah, gini. Contoh yang pertama, sebuah bilangan jika dikalikan 3, hasilnya 30. Kan kita nggak tahu, kalimat ini benar apa salah, tergantung ini, bilangannya ini ya. Sebuah bilangan jika dikalikan 3, hasilnya 30. Kan belum tahu, karena ada unsur yang belum diketahui nilainya, yaitu kata bilangan ini. Kalau kata bilangan ini diganti angka 5, 5 dikalikan 3 hasilnya 30, berarti bernilai salah. Tapi kalau bilangan ini diganti dengan angka 10, 10 dikalikan 3 hasilnya 30, dia bernilai benar. Nah, jadi gitu, kalimat terbuka, itu kalimat ini belum bisa ditentukan nilai kebenarannya, karena ada unsur yang belum diketahui nilainya. Yang kedua, T adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 5 atau yang bisa dibagi 5. Nah, T ini kan nggak tahu berapa. Jadi, belum tahu kalimat ini benar atau salah. Kalau T-nya misal 15, berarti kalimat ini benar. Karena 15 bilangan ganjil yang bisa dibagi 5. Kalau T ini 17, berarti kalimat ini salah. 17 bilangan ganjil yang bisa dibagi 5 kan salah. Contoh ketiga, B merupakan bilangan prima. Nah, B ini kan belum tahu berapa, berarti belum bisa ditentukan kalimat ini benar atau salah. Kemudian yang terakhir, X ditambah 5 sama dengan 10. Nah, ini kan juga belum tahu berapa yang ditambah 5 sama dengan 10. Kalau ini X-nya diganti 1,
1 tambah 5 sama dengan 10 kan salah. Tapi kalau X-nya diganti 5, jadi 5 tambah 5 sama dengan 10, dia bernilai benar. Jadi intinya, kalau kalimat tertutup, ada sebuah kalimat langsung bisa tahu dia benar atau salah. Tapi kalau kalimat terbuka, belum dapat ditentukan karena ada satu unsur yang belum diketahui nilainya. Nah, nanti di kalimat terbuka ini didapat persamaan linier satu variabel. Contoh yang paling bawah ini, yang paling mudah. Ini nanti disebutnya persamaan linier satu variabel. Kita langsung masuk ke PLSV-nya sekarang. Ini, persamaan linier satu variabel. Nah, ini disebutnya persamaan linier satu variabel. Cirinya gimana toh? Ini dilihat. Nah, menggunakan tanda sama dengan. Diperhatikan judulnya ini. Persamaan. Ini kan ada kata-kata persamaan. Berarti dia menggunakan tanda sama dengan. Di sini pasti ada tanda hubungnya sama dengan. Jadi kalau persamaan linier satu variabel pasti menggunakan tanda sama dengan. Ini ya, tanda hubungnya sama dengan. Kemudian yang kedua, kalimat ini, linier satu variabel. Itu berarti memuat satu variabel berpangkat 1. Jadi variabelnya harus cuma 1. Kalau X ya hanya X, kalau Y ya hanya Y. Nggak boleh ada X, ada Y. Nggak boleh. Berarti dia bukan PLSV. Itu nanti masuknya di materi kelas 8. Persamaan linier 2 variabel. Tapi untuk kelas 7 baru persamaan linier 1 variabel. Jadi harus hanya memuat satu variabel dan berpangkat 1. Ini kata-kata linier. Kata-kata linier ini tuh maksudnya berpangkat 1. Berpangkat 1 berarti nggak ada pangkatnya. Kan pangkat 1 nggak pernah ditulis. Jadi untuk PLSV harus menggunakan tanda sama dengan, kemudian hurufnya hanya satu jenis, kalau A ya A, kalau X ya hanya X, dan pangkatnya 1 atau nggak ada pangkatnya sini ya. Jadi syaratnya itu, dia dikatakan persamaan linier satu variabel. Kemudian, nah ini salah satu dasar dari pelajaran matematika. Selain bentuk aljabar, ada yang disebut dengan model matematika. Jadi bentuk aljabar itu dasar hitung-hitungannya. Kalau model matematika ini di persamaan liniernya. Jadi ada kalimat menggunakan kata-kata harus bisa merubah ke dalam bentuk kalimat matematika atau model matematika. Contoh, jumlah dua bilangan X dan 12 sama dengan 18. Nah ini kan masih dalam bentuk kata-kata, bentuk kalimat. Nah harus bisa merubah ke dalam model matematika atau kalimat matematika. Jadinya seperti ini. X tambah 12 sama dengan 18. Ini ya, jumlah dua bilangan X dan 12. Berarti X ditambah 12 sama dengan 18. Jadi dari kalimat menggunakan kata-kata harus bisa merubah ke dalam bentuk model matematika. Itu juga dasar dari persamaan linier satu variabel dan dasar dari pelajaran matematika di sini ya. Lanjut yang kedua. Selisih bilangan 15 dengan A adalah 10. Selisih berarti dia pengurangan. 15 dikurangi A adalah 10 berarti sama dengan 10. Gini, 15 dikurangi A sama dengan 10. Kemudian contoh lagi. 5 adalah seperempat dari C. 5 adalah berarti 5 sama dengan seperempat dari C. Berarti 5 sama dengan seperempat C. Ini ya, harus bisa buat seperti ini. Contoh keempat. 11 adalah hasil bagi suatu bilangan Y dengan 6. 11 adalah berarti 11 sama dengan hasil bagi Y dengan 6. Berarti 11 sama dengan Y per 6. Ini dilihat, semua variabelnya cuma 1. Ini cuma X, yang nomor 1, yang nomor 2 cuma A, nomor 3 cuma C, nomor 4 juga cuma Y. Dan semua menggunakan tanda sama dengan. Contoh kelima. Bilangan W dibagi 5 sama dengan 6. Berarti W per 5 sama dengan 6. Ini ya. Kemudian contoh ke-6.
bilangan 20 adalah 4 kali dari bilangan P. Berarti 20 sama dengan 4 kali P. Ini ya, ingat, kalau ada angka dikali huruf, nggak perlu dikasih operasi titik atau cross silang ya, cukup ditempel. Jadi kalau 4P itu maksudnya 4 kali P. 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Nah, ini yang agak usah sedikit. Nanti sering dipakai itu di soal-soal cerita tentang persegi panjang ataupun layang-layang gitu, nanti ada contohnya ya. 54 sama dengan, berarti nanti 54 sama dengan 9 lebihnya dari T. Berarti 54 itu sama dengan T ditambah 9, karena 9 lebihnya dari T. Agar T sama dengan 54, T-nya harus ditambah 9. 10 adalah 3 kurangnya dari A. Berarti 10 sama dengan 3 kurangnya dari A. Agar 10 sama A ini besarnya sama, berarti A harus dikurangi 3. Jadinya 10 sama dengan A dikurangi 3. Untuk contoh 2 ini, nomor 7 sama nomor 8 nanti dijelaskan lagi di soal cerita ya. Ini nanti sering dipakai di soal cerita untuk yang nomor 7 sama nomor 8. Kalimat 9 lebihnya dari sama 3 kurangnya dari. Ini beberapa contoh membuat model matematika atau membuat kalimat matematika. Jadi untuk membuat ini harus sering-sering latihan. Nanti kalau udah sering latihan soal, terutama soal cerita, nanti jadi lebih mudah. Kalau ada soal dalam bentuk kalimat, langkah pertama harus dibuat model matematikanya untuk memudahkan ya. Sekarang mulai masuk ke penyelesaian persamaan linear satu variabel. Ini mulai hitung-hitungannya. Tadi kan baru pengertian-pengertian ya. Contoh nomor 1. Tentukan selesaian dari X tambah 5 sama dengan 9. Maksudnya disuruh mencari nilai X. Bilangan yang ditambah 5 sama dengan 9. Bilangan berapa? Kalau angkanya kecil gini kan mudah. X suatu bilangan ketika ditambah 5 hasilnya 9. Berarti bilangan itu pasti 4. Jelas ya, 4 tambah 5 sama dengan 9. Tapi di sini ada langkah-langkah penyelesaiannya. Karena kan nggak semua soal semudah ini ya. Ini, kita tulis ulang. X tambah 5 sama dengan 9. Di persamaan linear satu variabel, pokoknya di persamaan ya, nanti di kelas 8 ada 2 variabel juga sama. Patokannya itu menggunakan ini, tanda sama dengan. Ada yang di sebelah kanannya sama dengan, kalau di soal ini ya, diperhatikan kursornya. Di sebelah kanannya sama dengan, itu ada angka 9, pakai ini aja yang bawah. Di sebelah kanannya sama dengan itu ada angka 9, itu disebutnya ruas kanan. Kalau di sebelah kirinya sama dengan itu disebutnya ruas kiri. Itu ya, jadi di persamaan patokannya itu tanda sama dengan, kalau sebelah kanannya berarti ruas kanan, sebelah kirinya berarti ruas kiri. Kemudian, untuk mengerjakan ini, yang ada hurufnya, variabel, biasanya diletakkan di ruas kiri. Untuk konstanta yang hanya angka, semua dipindah ke ruas kanan. Gini, ini 9 udah di ruas kanan. Variabel X sudah di ruas kiri. Ini ada 5, dia di ruas kiri, dia dipindah ke ruas kanan. 5 ini tandanya kan positif. Ini kan plus 5. Kalau dia pindah ruas dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu tandanya berubah. Jadi gini, X sama dengan 9 dikurangi 5. 5 ini plus 5 dipindah ke ruas kanan, dia jadi min 5. Yang X jadi sendirian di ruas kiri. Berarti X sama dengan 4. Gini ya, jadi sekali lagi langkah pengerjaannya, variabel dikelompokkan sendiri. Boleh di ruas kiri, boleh di ruas kanan. Tapi biasanya di ruas kiri. Untuk konstanta atau angka dikelompokkan sendiri dengan angka, dipindah ruas. Dan ingat, kalau pindah ruas, awalnya penjumlahan, dia berubah jadi pengurangan. Contoh kedua,
Tentukan nilai A yang memenuhi A dikurangi 7 sama dengan 6. Kita tulis dulu persamaannya. Nah, ini negatif 7-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Yang di ruas kiri tinggal A sendirian. Nah, gini. Yang udah di kanan tulis dulu 6. Ini dikurangi 7, dia pindah ke kanan jadi ditambah 7. Berarti A sama dengan 13. Gini ya. Lanjut ke contoh soal nomor 3. Selesaian dari 12 sama dengan 4 ditambah Q adalah, tulis dulu. Nah, di sini variabelnya di ruas kanan. Kalau emang udah di ruas kanan, tetap di ruas kanan nggak apa-apa, nggak harus dipindah ke ruas kiri. Jadi yang dipindah ke kiri angka 15. Di sini 15 kan positif, pindah ke ruas kiri dia jadi negatif atau jadi pengurangan. Q-nya tetap di ruas kanan nggak apa-apa. Jadi emang umumnya biasanya variabel di ruas kiri, seperti nomor 1 dan 2. Tapi kalau dia di ruas kanan kok udah positif, ini kan Q-nya positif ya, tetap di ruas kanan nggak apa-apa. 12 kurangi 15, berarti Q sama dengan negatif 3. Bacanya tetap yang huruf dulu ya. Contoh soal lagi, nomor 4. Nilai Y dari persamaan 6 dikurangi Y sama dengan 10. Tulis dulu persamaannya. 6-nya kita pindah ke ruas kanan. Jadi di ruas kanan 10 dikurangi 6. Karena ini 6 awalnya positif, pindah ke ruas kanan jadi negatif. Perhatikan Y-nya. Depannya Y ini kan ada pengurangan atau negatif. Depannya ini tuh tandanya miliknya Y. Jadi kalau 6-nya dipindah ke kanan, negatifnya masih tetap nempel di Y. Itu hati-hati ya. Lanjut, negatif Y sama dengan 4. Nah, ini diperhatikan. Ini belum selesai. Di sini pertanyaannya disuruh mencari nilai Y. Tapi ini baru negatif Y. Agar tandanya ini berubah jadi Y, agar berubah jadi positif, ruas kiri tandanya berubah, awalnya negatif jadi positif. Ruas kanan juga berubah, awalnya positif, dia berubah jadi negatif. Gini ya, jadi kalau hasilnya masih negatif, tandanya diubah. Yang negatif berubah jadi positif, yang ruas kanan, ruas sebelahnya, tandanya juga berubah. Ini awalnya positif, dia berubah jadi negatif. Kemudian, contoh lagi nomor 5. Selesaian dari 9 sama dengan 15 min D adalah, tulis dulu persamaannya. Seperti tadi soal nomor 3 ya, 15-nya pindah ke ruas kiri. Yang di ruas kanan berarti tinggal negatif D. Ini positif, pindah ke kiri jadi negatif. 9 kurangi 15, negatif 6 sama dengan negatif D. Sama kayak nomor 4, ini hasilnya baru negatif. Kalau tadi yang nomor 4, merubahnya negatif ke positif kan langsung diubah tandanya. Min Y jadi Y, 4 jadi min 4. Tapi kalau di sini pakai cara lain. Menjadikan ini positif, bisa langsung dirubah, bisa tukar tempat. Ini min D, kalau dipindah ke ruas kiri kan jadinya D. Min 6 pindah ke ruas kanan jadinya 6. Gini ya. Jadi kalau hasilnya negatif, mau dirubah jadi positif, ada dua cara. Bisa langsung kayak nomor 4. Negatif langsung diubah jadi positif. Berarti yang ruas kanannya juga positif berubah jadi negatif. Atau bisa juga tukar tempat. Ini min D ditukar tempat ke ruas kiri, otomatis dia jadi positif. Yang min 6 dipindah ruas, dia jadi positif. Ini juga bisa yang nomor 4. Min Y dipindah ruas jadi Y, 4 dipindah ruas jadi negatif 4. Sama aja ya. Lanjut, contoh soal yang nomor 6. Tentukan selesaian dari 2x tambah 5 sama dengan x dikurangi 1. Nah, ini di ruas kiri ada x, di ruas kanan juga ada x. Di kiri ada konstanta, di kanan juga ada konstanta. Langkah pertama dikelompokkan dulu. Variabelnya kita kelompokkan ke kiri semua, angkanya kita pindah ke kanan semua. Jadinya gini. Nah, ini 2x
X yang di ruas kanan kan positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif X. Ruas kanan udah ada angka min 1, ini min 1, ini plus 5, pindah ke ruas kanan jadi min 5. 2X kurangi X, ketemunya X, min 1 kurangi 5, ketemunya min 6. Itu ya. Jadi kalau ruas kiri, ruas kanan ada X, ada variabel, dikelompokkan dulu ya. Boleh dikelompokkan di kiri, boleh di kanan. Tentukan nilai A yang memenuhi 2A min 4 sama dengan 3A plus 5. Kita tulis dulu. Kita kelompokkan variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. Ini 2A, ini 3A positif, pindah ke kiri jadi negatif. Ini ada 5, min 4 pindah ke kanan jadi positif 4. Nah, ini masih min A. Ingat, jawabannya harus dalam bentuk A. Berarti, min A sama dengan 9, berarti A sama dengan negatif 9. Ini ya, jadi contoh nomor 6 sama 7, itu kalau ada ruas kiri ada variabel, ruas kanan juga ada variabel, dikelompokkan dulu. Biasanya variabel itu di ruas kiri, konstanta di ruas kanan. Tapi kalau mau dibalik juga nggak apa-apa, hasilnya sama. Soal nomor 8 sekarang. Tentukan selesaian dari 2X tambah 5 sama dengan 9. Ini pertama 5-nya pindah ke ruas kanan. Ini positif, pindah kanan jadi negatif ya. Nanti 2X sama dengan 4. Nah ini perhatikan. Kalau dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7, hasil akhirnya kan selalu X sama dengan A sama dengan gitu. Tapi untuk yang nomor 8, jawabannya masih 2X sama dengan 4. Ini diperhatikan. Kalau ada 2X, itu kan berarti sama aja 2 kali X. Ingat ya, kalau ada angka sama huruf nempel, berarti itu dia dikalikan. 2 kali X. Kalau tadi penjumlahan pindah ruas jadi pengurangan. Ini pengurangan min 4 ini pindah ruas jadi plus 4. Kalau dia perkalian, ini kan 2X, berarti 2 dikalikan X. 2-nya pindah ke kanan, dia jadi pembagian. Jadi ingat, perkalian pindah ruas dia jadi pembagian. Penjumlahan jadi pengurangan, pengurangan jadi penjumlahan, perkalian berubah jadi pembagian. Berarti 2X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2. 2 dari sini ya, angka ini. Dan tandanya nggak berubah. Kalau ini positif, 2 yang di sini, yang di ruas kanan juga tetap positif. Berarti X sama dengan 2. Ini ya, ini selesaian PLSV dengan perkalian. Nomor 9. Tentukan nilai A yang memenuhi 3A plus 1 sama dengan 8. Kita coba, sama kayak nomor 8. Oh, ini negatif 8 ya. Ada kesalahan. Bentar, diganti dulu. Mana tadi? Sebentar, nomor ini harusnya negatif 8. Kita play lagi. Tadi sudah sampai nomor 8. Sebentar. Untuk kalau melihat video ini benar-benar diperhatikan pergerakan kursornya ya. Biar paham nanti yang dijelaskan itu yang bagian mana. Nah ini. Ini negatif 8. 3A ditambah 1 sama dengan negatif 8. 1 pindah ke ruas kanan jadi 3A sama dengan min 8 min 1. Ini 1 positif, pindah kanan jadi negatif. Berarti 3A sama dengan negatif 9. Berarti A sama dengan negatif 9 dibagi 3. Ketemunya negatif 3. Ingat ya, negatif bagi positif hasilnya negatif. Kalau negatif dibagi negatif hasilnya positif. Masih ada soal lagi? Masih 2 kalau nggak salah. Nomor 10. Nilai Y dari persamaan 6 min 4Y sama dengan 10 adalah,
Kita tulis 6-nya konstanta, kita pindah ke ruas kanan. Berarti di ruas kiri tinggal min 4Y sama dengan 10. Ini positif, pindah ke kanan jadi negatif. Min 4Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 4 dibagi, ini lihat. Ini bukan 4Y tapi negatif 4. Berarti Y-nya dibagi, Y sama dengan 4 per negatif 4. Positif dibagi negatif, hasilnya negatif 1. Satu soal lagi. Selesaian dari 4 tambah 2X sama dengan 7. Kita tulis persamaannya. 4 kita pindah ke ruas kanan. Jadi 2X sama dengan 7 dikurangi 4. Ini 4-nya positif ya, pindah ke ruas kanan jadi pengurangan. 2X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 per 2. Ini kan nggak bisa dihitung. Kalau dihitung kan hasilnya desimal. Kalau hasilnya desimal tetap dalam bentuk seperti ini aja ya. Berarti tetap dalam bentuk pecahan. Jadi hasil akhirnya cuma selesai sampai di sini. X sama dengan 3 per 2. Nah, selesai untuk video yang pertama. Tapi sedikit ada penjelasan gini. Kenapa tadi di sini kan dia dipindah ruas, dia dari ruas kiri pindah ke ruas kanan. Maksudnya itu gimana? Maksudnya gini, perhatikan sebentar. Misal ada X tambah 5 sebentar. X tambah 5 sama dengan 9. Nah, karena dia persamaan, ini menggunakan tanda sama dengan, berarti perlakuan di ruas kiri harus sama dengan perlakuan di ruas kanan. Kenapa ini 5 dipindah ruas jadi negatif 5? Itu maksudnya gini. Untuk mencari nilai X, berarti ruas kiri harus hanya tersisa X. Di sini ada plus 5. Agar plus 5 itu hilang, berarti plus 5-nya itu harus dikurangi dengan bilangan 5. Agar 5 di sini ini hilang. Nah, agak diperbesar. Nah, ini ya. Jadi 5 ini harus dihilangkan. Untuk menghilangkan 5 ini harus dikurangi dengan 5. Kalau ruas kiri dikurangi 5, ruas kanan juga harus dikurangi 5. Gini. Terus sama dengan, berarti ini kan tinggal X. Karena 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Ini sama dengan 9 kurangi 5, 4. Nah, dasarnya pindah-pindah ruas itu maksudnya sini. Jadi untuk mempermudah, daripada ruas kiri kurangi 5, ruas kanan juga kurangi 5, itu bisa langsung kalau di sini plus 5 bisa dipindah ruas, awalnya plus 5 jadi min 5. Sebenarnya di sini juga ada min 5-nya tapi ini biasanya nggak usah ditulis. Jadi asal usulnya pindah ruas itu dari sini ya. Jadi dasarnya ini, tapi untuk memudahkan pengoperasian boleh pakai pindah-pindah ruas. Selesai untuk video yang pertama tentang persamaan linear satu variabel. Nanti di video berikutnya masih ada lanjutan contoh soal lagi ya. Ini masih ada beberapa lagi model-model contoh soal. Yang dalam bentuk pembagian belum. Nanti ada juga soal dalam bentuk soal cerita. Terima kasih untuk videonya. Silakan diputar-putar terus kalau masih belum paham ya. Diputar-putar, diperhatikan pergerakan kursornya. Jangan malas untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.